Deskripsi masalah. Sebut saja namanya Melati. Melati adalah gadis yang cantik jelita. Tetapi orang tuanya berada dalam zona ekonomi pas-pasan, sehingga saat ada perjaka tua dengan ekonomi yang sudah mapan melamar anaknya, dia pun menerima dan merestuinya. Akhirnya Melati pun resmi dan sah menjadi istri dari lelaki pilihan orang tuanya. Sebut saja nama suaminya Bejo, nama samaran. Suatu saat, yakni saat sedang mesra-mesranya, Melati pun berjanji kepada Pak Bejo bahwa dia akan menjadi istri yang setia sehidup semati dan tidak akan menikah lagi. Pak Bejo pun senang mendengarnya. Takdir Tuhan siapa yang tahu. Ternyata baru menjalani pernikahan selama 4 tahun suaminya meninggal terkena virus corona. Dari sinilah polemik dimulai. Setelah 3 tahun menjadi janda, kini dia dilamar oleh seorang pemuda perjaka berwajah tampan. Hal ini pula yang membuatnya pusing 7 keliling. Jika dia menolak lamarannya berarti dia menolak rezeki Tuhan. Masih perjaka, ganteng lagi, katanya dalam hati. Ditambah fakta bahwa dia kini mulai merindukan kehangatan seorang pria. Tapi jika dia menerima berarti dia mengkhianati janji tidak akan menikah lagi dan janji sehidup semati dengan almarhum suaminya. Pertanyaan: berdosakah Melati jika ingkar janji dengan menerima dan menikah lagi dengan pemuda tersebut? Jawaban: tidak berdosa. Melati boleh menerima dan menikah lagi dengan pemuda tersebut. Karena hukum menepati janji menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah alias tidak wajib. Dengan catatan Melati saat mengucapkan janjinya tidak disertai dengan sumpah. Jika disertai dengan sumpah maka sunnah untuk tidak melanggar janjinya, tapi masih boleh menikah lagi. Referensi: Raudhatut Thalibin, Juz 5 halaman 390. السادسة: الوفاء بالوعد مستحب استحبابا متأكدا، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة، وقد ذكرت في كتابي الأذكار فيه بابا، وبينت فيه اختلاف العلماء في وجوبه، والله أعلم. Menepati janji disunahkan dengan sangat sunah sekali, dan tidak menepati janji dimakruhkan dengan sangat makruh sekali. Sementara dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis sudah diketahui. Sungguh telah aku sebutkan dalam kitab Al-Azkar 1 bab tersendiri yang membahas menepati janji. Dan telah aku sebutkan dalam bab tersebut perbedaan ulama mengenai wajibnya menepati janji. Hasyiatul Bujairomi alal Manhaj, Juz 4 halaman 320. فإن حلف على ارتكاب معصية إلى أن قال أو على ترك أو فعل مباح كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب سن ترك حنثه لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى. Jika seseorang bersumpah untuk melakukan maksiat, sampai pengarang berkata, bersumpah untuk meninggalkan atau melakukan hal yang mubah seperti masuk rumah, makan makanan, memakai pakaian, maka disunahkan untuk tidak melanggar sumpahnya, karena ada nilai penghormatan terhadap nama Allah di dalamnya. Wallahu a'lam bis-shawab.